Dari kami kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Salam sehat untuk kita semua. Nah, kita akan lanjut PJJ kita untuk fisika hari ini, yaitu gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo konstan. Kita tinjau seatas tali yang digetarkan naik turun, tali yang kita getarkan naik turun sehingga merambat ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumber getarnya adalah titik O, ya. Kemudian merambat dia sampai ke titik P. Jarak yang ditempuhnya adalah sejauh X. Persamaan simpangan di titik O di sumber ini, YO sama dengan A sinus omega T. Nah, jika gelombang merambat dari titik O ke titik P sejauh X dengan kecepatan V, waktu yang diperlukan itu kita misalkan dengan T aksen. T aksen sama dengan X per V. Nah, pada saat titik O sudah bergetar selama T detik, maka titik P baru bergetar selama TP, di mana TP-nya itu adalah T kurang T aksen. Nah, T aksen tadi ini X per P, maka TP-nya sama dengan T kurang X per P. Nah, kita akan menurunkan persamaan gelombang di titik P. Nah, persamaan umum yaitu YP sama dengan, ini dari getaran ya, persamaan getaran. YP sama dengan A sinus omega TP. Ya, persamaan simpangan di titik P-nya adalah A sinus omega kali TP. Nah, kita gantilah TP-nya ini tadi dengan T kurang V dengan T kurang X per V. Maka YP sama dengan A sinus omega kali ganti TP-nya tadi yaitu dengan T kurang X per V. Nah, maka A sinus omega T kalikan ini ke dalam, berarti omega T kurang kalikan omeganya ke dalam, kurang omega X per V. Nah, jika omega itu adalah 2VF dan V-nya adalah lambda kali F, kita ganti omeganya. Ya, kita ganti omeganya dengan 2VF, berarti A sinus omega T kurang, ganti tadi omeganya dengan 2VF kali X per lambda kali F. Kita ganti tadi V-nya dengan lambda kali F. F dengan F mati, maka persamaannya A sinus omega T kurang 2VF kali X per lambda. 2V per lambda itu sama dengan K, konstanta gelombang. Jadi dapat persamaannya YP sama dengan A sinus omega T kurang KX. Atau bisa ditulis secara umum persamaan gelombang berjalan itu adalah YP sama dengan plus min A sinus omega T plus min KX. Nah, di mana YP itu adalah simpangan pada titik P ya, simpangan pada titik P-nya. Kemudian A positif, ini tadi A positif itu amplitudonya berharga positif, itu artinya arah getarnya ke atas. Amplitudonya negatif berarti ini adalah arah getarnya ke bawah. Ya, kemudian omega itu tadilah kecepatan sudut. Nah, T itu adalah waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan untuk merambat dari titik O ke titik P. K positif. Bilangan gelombang positif itu adalah menyatakan arah rambat ke kiri. Ya, arah rambatnya ke kiri. Kalau K negatif, berarti gambar kita ini tadi dia K negatif, berarti dia merambat ke kanan. K negatif ini adalah menyatakan arah rambat ke kanan. Ya. Nah, tadi yang tali yang kita gerakkan itu persamaan yang di atas itu adalah K-nya berharga negatif karena dia merambat ke kanan. X jarak titik ke sumber gelombang. Jarak titik ke sumber gelombang. Jadi inilah persamaan gelombang berjalan, persamaan simpangannya. YP sama dengan plus min A sinus omega T plus min KX.
Jadi sudah dibuat tadi keterangan persamaannya. Nah, kita lanjutkan kecepatan getaran gelombang dan kecepatan rambat gelombang. Kecepatan getaran gelombang itu adalah turunan pertama dari simpangan. V sama dengan DYP per dt. Turunan pertama dari simpangan. Simpangannya tadi YP. YP-nya tadi ini A sinus omega T kurang KX. Diturunkan terhadap T. Nah, maka hasilnya adalah kalau turunan dari sin omega T itu adalah omega cos T. Konstanta A tetap di depan. Turunan dari sin omega T tadi itu adalah turunan dari sin omega T itu adalah omega cos omega T. Turunan sin cos, turunan cos min sin, itu matematiknya. Nah, maka didapatlah kecepatan getar sama dengan omega kali A kosinus omega T kurang KX ya. Jadi tadi turunan dari sin omega T terhadap T itu adalah omega kali kosinus omega T ya. Ini persamaannya, makanya A ini tetap dia konstanta, jadi tinggal omega kali A kosinus omega T kurang KX. Nah, kemudian kecepatan rambat gelombang V sama dengan lambda kali F. Nah, omega 2VF, maka F-nya sama dengan omega per 2V. Nah, kita substitusi. V sama dengan lambda kali. Kita ganti F-nya ini dengan omega per 2V. Nah, dan muncul di sini lambda per 2V. Lambda per 2V itu adalah 1/K. Maka V sama dengan omega per K. Nah, kemudian percepatan getaran gelombang. Percepatan berarti turunan pertama dari kecepatan. Nah, percepatannya simbolnya A. Kecepatan V berarti turunan pertama dari kecepatan dVP per dt sama dengan D turunan V. V-nya tadi omega kali A kosinus omega T kurang KX. Diturunkan terhadap T. Nah, maka hasilnya ya, ini tetap tadi. Kalau turunan dari konstanta itu tetap dia kita tuliskan. Ya, omega kali A, tulis omega kali A. Turunan dari cos ya, itu adalah min sin. Nah, tapi kosinus omega T turunannya ini ya, turunan dari cos omega T itu adalah min omega sinus omega T ya, min omega sinus omega T. Nah, maka kita tuliskan ini tadi tetap omega kali A turunan dari cos omega T itu adalah min omega sin omega T kurang KX. Maka min omega kali omega, omega kuadrat. Ini A tetap. Sinus omega T kurang KX. Nah, ini kalau A sinus omega T tadi itu adalah simpangan. Maka persamaannya menjadi AP percepatan di P sama dengan min omega kuadrat kali Y kali simpangan. Jadi inilah untuk menentukan kecepatan percepatan dari gelombang berjalan. 3 menit.